Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Malasari dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memproses dokumen kas di bank. Yang pertama, ada mengidentifikasi kas. Apa sih itu kas? Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan yang siap digunakan kapan saja untuk kegiatan operasional, baik itu berupa uang tunai atau saldo di bank. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi karakteristik kas. Yang pertama ada liquid, paling mudah untuk dicairkan, bisa langsung dipakai untuk membayar tanpa proses lama. Dan yang kedua, bisa digunakan kapan saja, tidak ada batasan waktu untuk pencairan. Yang ketiga, diterima sebagai alat pembayaran umum, bisa dipakai untuk transaksi sehari-hari. Dan yang keempat, nilainya pasti tidak berubah-ubah seperti investasi. Yang kelima, bentuk uang atau setara uangnya, contoh uang tunai, saldo giro, cek yang dapat dicairkan segera. Selanjutnya, mengidentifikasi penerimaan kas dari penjualan tunai, yang artinya mengenali dan menentukan uang yang diterima dari perusahaan secara langsung saat terjadi penjualan barang atau jasa yang dibayar saat itu juga atau tidak kredit ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ada mengidentifikasi penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas dari piutang berarti uang dari pelanggan yang sebelumnya membeli secara kredit. Dokumen pendukungnya adalah surat pemberitahuan dari debitur atau kwitansi. Selanjutnya ada mengidentifikasi penggunaan rekening bank. Perusahaan menyimpan kas di bank itu untuk apa sih? Yaitu untuk keamanan dan kemudahan transaksi besar. Transaksi ini dilakukan melalui setoran atau deposit dan penarikan. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi pembayaran dengan menggunakan cek. Wah, gimana nih? Yang kita tahu, cek adalah perintah tertulis dari pemilik rekening biasanya kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut. Bagi perusahaan, saat cek dikeluarkan, saldo kas di buku besar dianggap sudah berkurang. Mengidentifikasi pembayaran dengan bilet giro. Wah, apa sih itu bilet giro? Bilet giro adalah perintah pemindah bukuan. Uang tidak bisa diambil secara tunai, melainkan hanya pindah dari rekening perusahaan ke rekening pemasok atau pihak lain. Ini jauh lebih aman dibandingkan cek tunai, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi pemeriksaan kas nih. Mengidentifikasi pemeriksaan kas disebut juga dengan cash of name. Nah, ini adalah prosedur mencocokkan jumlah fisik atau yang ada di brankas dengan saldo yang tercatat di buku kas. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penggelapan atau kesalahan catat, teman-teman. Nah, selanjutnya membukukan mutasi dana saldo awal kas bank. Gimana nih cara nyatetnya? Saldo awal dimasukkan sebagai aset di posisi debit. Nah, di jurnalnya, debit kas banknya di kredit, ekuitas atau saldo awal. 2. Mencatat mutasi dana. Berdasarkan rekening koran, catat setiap transaksi masuk dan keluar. Dana masuk atau penerimaan itu di debit, kas banknya di kredit, piutang atau pendapatan. Nah, dana keluarnya atau pengeluaran di debit, beban atau utang itu di kredit, kas bank. Terus, membukukan mutasi dana transaksi penerimaan kas. Wah, yang pertama itu siapkan bukti transaksi. Kumpulkan dokumen seperti kwitansi, faktur penjualan tunai atau nota kredit bank sebagai dasar pencatatan. Yang kedua, bukti kas masuk. Terbitkan dokumen internal atau bukti kas masuk yang mencantumkan sumber dana dan nominalnya. Yang ketiga, input ke jurnal penerimaan kas. Catat transaksi dengan posisi debit pada kas bank dan kredit pada piutang atau penjualan. 4. Posting ke buku besar. Nah, pindahkan dari data jurnal ke buku besar kas untuk memperbarui saldo akhir perusahaan secara periodik. Yang kelima, rekonsiliasi. Bandingkan saldo buku perusahaan dengan fisik atau rekening koran yang sebelumnya untuk memastikan akurasi data, teman-teman, supaya tidak ada salah pencatatan. Membukukan mutasi dana transaksi pengeluaran kas. Gimana nih caranya? Mutasi transaksi pengeluaran kas berarti pencatatan setiap aliran uang keluar atau kredit pada akun kas untuk membayar biaya operasional, utang, atau pembelian aset, teman-teman. Nah, selanjutnya, pencatatan mutasi kas bank. Pencatatan mutasi kas bank, pencatatan secara kronologis atau semua aktivitas tambah atau berkurang saldo bank di dalam buku bank. Selanjutnya, penyebab perbedaan saldo kas di bank. Penyebab perbedaan saldo kas di bank itu bisa perbedaan waktu pencatatan atau timing difference.
atau kesalahan. Contohnya deposit in transit, outstanding check, biaya administrasi bank, dan jasa giro. Nah, selanjutnya kasus yang memengaruhi saldo kas bank. Kasus yang memengaruhi saldo kas bank menambah saldo bank atau jasa giro, penagihan piutang oleh bank. Mengurangi saldo bank biasanya biaya administrasi, cek kosong, dan pajak. Selanjutnya ada pengertian rekonsiliasi bank. Apa sih itu? Yaitu proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut laporan bank atau rekening koran untuk mencari saldo yang benar. Selanjutnya ada penyesuaian rekonsiliasi. Gimana cara menyesuaikan rekonsiliasi? Yaitu dengan membandingkan buku besar kas perusahaan dengan rekening koran. Penyusunan rekonsiliasi, gimana cara menyusunnya? Yaitu dengan membandingkan buku besar kas perusahaan dengan rekening koran bank, lalu mengidentifikasi item-item yang belum tercatat di salah satu pihak. Nah, selanjutnya ada penyesuaian kas bank. Pembuatan jurnal penyesuaian berdasarkan hasil rekonsiliasi agar saldo kas di neraca mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau data yang akurat. Selanjutnya ada bentuk rekonsiliasi bank. Bentuk kontrol atau account form, sebelah menyebelah. Bentuk laporan, report form. Bentuk rekonsiliasi bank. Apa aja sih bentuk-bentuknya? Yang pertama ada bentuk kontrol atau account form, yaitu sebelah menyebelah. Yang kedua, bentuk laporan atau report form, berurutan dari atas ke bawah. Dan yang ketiga, ada rekonsiliasi 4 kolom atau 8 kolom untuk mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Nah, selanjutnya ada pencatatan selisih kas. Jika terdapat perbedaan antara fisik kas dan catatan yang tidak ditemukan penyebabnya, maka dicatat ke dalam akun selisih kas atau kas over atau short. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.